Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita melanjutkan materi pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu pada mata pelajaran simulasi komunikasi digital, dimana pada kesempatan yang lalu itu kita membahas mengenai operasi perhitungan data dan perangkat lunak pengolah angka. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada materi edit data. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu salah satunya cara untuk memindahkan data atau cut. Nah, seperti menyalin data, ini kita juga dapat memindahkan data dengan dua cara, yaitu satu menggunakan perintah cut, yaitu dengan cara sorot terlebih dahulu sel atau ring yang akan dipindahkan. Kemudian yang kedua, pilih dan klik menu edit, cut, atau cukup dengan menekan tombol Ctrl plus X. Selanjutnya, pindahkan penunjuk sel ke lokasi yang diinginkan. Kemudian pilih dan klik menu edit, paste, atau dengan menekan tombol Ctrl V. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan mouse. Nah, untuk menggunakan mouse ini terlebih dahulu ring atau sel yang akan kita salin ini harus kita sorot. Kemudian kita arahkan penunjuk mouse ke tepi kanan daripada data yang disorot tadi. Kemudian geserlah penunjuk mouse tersebut ke sel yang diinginkan. Nah, ini secara otomatis data yang disorot tadi akan berpindah. Kemudian yang berikutnya yaitu menyisip baris atau kolom, atau biasa kita menyebutnya adalah insert. Kadangkala kita ingin menyisipkan baris atau kolom ini karena ada data yang tertinggal. Nah, ini caranya yaitu yang pertama, untuk menyisipkan baris ini kita akan menyisipkan baris pada lokasi baris kelima. Nah, ini Anda lihat pada gambar di bawah. Nah, ini letakkan penunjuk mouse di sel mana saja asal berada pada lokasi baris kelima atau sel B5. Ini untuk contohnya. Kemudian pilih dan klik menu insert row. Sedangkan untuk menyisipkan kolom ini sama sebetulnya, hanya saja yang nantinya kita tunjuk mouse-nya ini berada pada lokasi kolom. Jadi sama bagaimana menyisipkan baris maupun menyisipkan daripada kolom. Nah, pada kotak delete ini pilih salah satu model penghapusan ini kalau kita menghapus daripada kolom maupun baris. Nah, ini kita pilih. Pada saat kita memilih kotak dialog daripada delete, ini ada beberapa. Yang pertama adalah shift cell left. Ini digunakan untuk menghapus seluruh isi sel ring yang disorot dan diganti dengan data pada baris yang sama yang terletak di sebelah kanannya. Sedangkan shift cell up ini digunakan untuk menghapus seluruh isi sel. Sedangkan entry row digunakan untuk menghapus seluruh isi sel atau ring pada baris yang disorot. Sedangkan entry column ini digunakan untuk menghapus seluruh isi sel ring pada kolom yang disorot. Nah, ini cara daripada menghapus baris, kolom, dan sel, atau istilahnya dengan delete. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita mengetengahkan judul tabel. Nah, sorot judul tabel tersebut sesuai dengan lebar tabel. Klik icon mark and center yang terletak pada toolbar standar. Nah, ini contohnya tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu memberi garis pembatas atau border. Ini caranya. Sorot sel atau ring yang diberi bingkai, pilih menu format dan klik sel atau tekan tombol Ctrl I. Maka kotak dialog format ini akan ditampilkan. Silahkan Anda klik
tab border, maka akan tampil gambar seperti yang ada. Nah, kemudian pada bagian preset, pilih salah satu tombol yang bergaris. Nah, ini ada beberapa, dimana ada none. Ini digunakan untuk menghapus seluruh garis pembatas dan bingkai yang ada. Jadi nanti barisnya itu hilang, tetapi masih terlihat kotak-kotak pada saat kita melihatnya pada Microsoft Excel. Kemudian outline, ini digunakan untuk membuat bingkai di sekeliling sel atau ringnya. Kemudian inset untuk menempatkan garis pembatas di bagian dalam ring. Kemudian border digunakan sebagai garis pembatas pada bagian yang diinginkan. Kemudian pada bagian style, ini kita bisa memilih model garis yang diinginkan. Jadi artinya di sini mau yang tebal, yang tipis, bagian mana yang digaris dan yang tidak. Sedangkan untuk memberi warna pada garis ini kita cukup memilih salah satu warna yang telah disediakan oleh Microsoft Excel pada tab color. Kalau semuanya sudah, silahkan Anda klik OK untuk menutup daripada jendela atau kotak dialog tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu bagaimana membuat tabel atau grafik. Tabel dan grafik ini merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam mengelola data dengan Microsoft Excel. Nah, ini berikut ini akan membahas bagaimana cara membuat tabel atau grafik. Nah, adapun cara membuat tabel, pada materi sebelumnya ini membuat garis pembatas bingkai, sebenarnya kita telah belajar membuat tabel. Tapi pada bagian ini kita akan membuat tabel dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh Microsoft Excel, di mana dikenal dengan auto format. Dengan fasilitas ini, Microsoft Excel telah menyediakan berbagai macam format tabel. Nah, bagaimana cara menggunakan fasilitas ini? Yaitu yang pertama, sorot ring data yang akan dibuat tabelnya. Kemudian pilih menu format dan klik auto format pada kotak dialog auto format yang akan ditampilkan. Nah, ini contoh pada gambar berikut. Nah, ini kita bisa menggunakan vertical scroll bar untuk melihat model tabel yang lainnya, yaitu dengan klik salah satu model tabel yang diinginkan, kemudian klik OK untuk menutup jendela. Ini kalau sudah kita tentukan model daripada tabel tersebut. Nah, adapun langkah membuat grafik dengan menggunakan chart wizard, yaitu sorotlah ring pada sebelumnya ini ada contoh pada gambar yaitu laporan penjualan. Nah, ini langkah-langkahnya, kita sorot ring data yang akan dibuat grafik. Nah, ini di contohnya adalah B6 sampai dengan G11. Kemudian klik icon wizard, chart wizard pada kotak dialog chart wizard step, dimana di sini akan ditampilkan beberapa pilihan bentuk daripada grafik tersebut. Kemudian pada daftar chart type atau tipe chartnya ini kita model grafik silahkan dipilih mana yang diinginkan. Ini. Kemudian klik next pada kotak dialog kalau sudah ditentukan. Kemudian isi type data ring dengan mengeklik tombol pilihan data yang terletak di sebelah kanan kotak ini. Kemudian langkah yang kelima, klik next, maka kotak dialog wizard step ketiga ini tampilannya seperti pada gambar. Pada tab title ini digunakan untuk membuat judul grafik. Nah, ini di sini sudah dijelaskan apa-apa saja.
kemudian sampai dengan type grid line, digunakan untuk mengatur tampilan garis skala pembantu pada sumbu X, Y maupun Z. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada tab legend, kemudian tab data label, kemudian ada tab data table, dan yang terakhir kita tinggal untuk klik tombol next untuk tahap akhir pembuatan daripada grafik. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kita mencetak lembar kerja. Untuk mencetak lembar kerja ini merupakan hal penting yang harus kita lakukan agar apa yang telah kita olah pada Microsoft Excel ini dapat dibuat hard copy-nya. Adapun langkah-langkahnya, jika mencetak ring tertentu data, maka sorotlah terlebih dahulu ring yang akan dicetak, kalau tidak langsung ke langkah berikutnya. Kemudian pilih menu file dan klik print. Maka kotak dialog pencetakan ini akan ditampilkan seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Kemudian pilih name yang diisi dengan jenis printernya, pilih print ringnya yang digunakan, kemudian pilih print word digunakan untuk menentukan data yang akan dicetak. Kemudian isi number of copy, artinya di sini mau dicetak rangka berapa. Langkah yang terakhir, klik OK untuk menutup jendela ini, dan printer itu akan melaksanakan perintah sesuai yang kita inginkan. Nah, dua pertemuan yaitu mengenai pengolah angka atau Microsoft Excel ini silahkan Anda kerjakan tugas pada buku, ya, pada buku, kemudian kumpulkan pada saat pertemuan luring atau pertemuan praktikum produktif Anda, yaitu pada hari Kamis besok. Yaitu yang pertama, jelaskan fungsi daripada menu bar, toolbar standar, toolbar formatting, kolom heading, formula bar, dan row heading. Kemudian yang kedua, jelaskan cara merubah atau mengatur yang pertama tinggi baris, yang kedua lebar baris pada Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, jelaskan cara membuka daripada lembar kerja yang sudah ada pada Microsoft Excel, artinya di sini sudah ada datanya. Kemudian yang kedua, cara menyimpan lembar kerja dengan nama lain pada Microsoft Excel. Nomor 4, jelaskan fungsi daripada average, if, count, min, sum,hlookup maupun VLOOKUP. Yang kelima, jelaskan cara mengatur tampilan untuk data tanggal, tampilan data waktu, dan tampilan data huruf atau teks. Yang keenam, jelaskan cara membuat grafik dengan menggunakan chart wizard. Dan yang ketujuh, jelaskan langkah-langkah mencetak lembar kerja. Sekali lagi, silahkan dikerjakan pada buku. Kemudian kumpulkan tugas ini pada pertemuan Anda luring atau pertemuan saat Anda praktikum, yaitu pada hari Kamis minggu ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu tugas Anda, jangan sampai terlambat. Selamat mengerjakan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.